Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini ba'dal maghrib seperti biasa kita kembali lagi melanjutkan pengajian kita setiap malam Jumat atau Kamis sore, dan ini bertepatan dengan malam 21 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Kalender Jawanya malam Jumat Kliwon. Jadi malam yang sangat saklar sekali untuk yang punya keyakinan tertentu. Apa saklarnya di sini? Sakralnya apa? Ada? Banyak hantu di malam Jumat Kliwon ya. Sampai dibuat film-film juga dengan malam Jumat Kliwon tadi. Baik, kita lanjut pembahasan Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, masih membahas zikir pagi petang. Baik, monggo dibaca. Sekarang judulnya bertasbih dan bertahmid pada asyi dan ibkar. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga, monggo dibaca. Tasbih dan bertahmid pada asyi dan ibkar. Ayat yang ketiga, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar al-ghafir. Qala al-lugha al-asyi ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ahli bahasa mengatakan bahwa al-asyi adalah waktu antara matahari tergelincir ke barat dan matahari tenggelam. Taib. Disebutkan oleh Imam Nawawi ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan zikir pagi petang, beliau membawakan ayat ketiga. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah serta pujilah Rabbmu bil asyi pada petang hari, wal ibkar pada pagi hari. Ini disebut dalam surat Ghafir ayat ke-55. Nama lain dari surat Ghafir yaitu surat Al-Mu'min. Jadi ada beberapa surat itu punya nama yang lainnya. Misalnya surat Al-Lahab, nama lainnya lagi adalah Al-Masad. Kenapa disebut Al-Masad? Karena dalam surat Al-Lahab disebutkan ayatnya juga fi jidiha hablum mim masad. Situ ada kata Al-Masad, maka diambil nama suratnya juga dengan Al-Masad. Nah, sedangkan di sini disebut dengan Al-Mu'min ya karena awal suratnya diawali dengan Ghafiriz Zambi. Ya, maka disebut dengan nama surat Ghafir. Nah, di sini disebutkan hendaklah bertasbih dan juga pujilah Rabbmu pada saat asyi, yaitu ketika petang. Di sini disebutkan asyi itu dikatakan oleh Imam Nawawi ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Waktu antara matahari tergelincir ke barat dan waktu tenggelamnya matahari.
berarti siang sampai matahari tenggelam. Jadi yang dimaksudkan dengan tadi yang kita terjemahkan asyi tadi dengan petang, yang dimaksud adalah dari matahari tergelincir ke barat, berarti siang tadi sampai matahari tenggelam. Itu disebut dengan asyi. Sedangkan ibkar, ya, nanti ada beberapa pendapat lagi, kita biasa terjemahkan dengan waktu pagi. Baik, kita lihat pelajaran dari ayat. Pelajaran dari ayat yang pertama, menurut penafsir Allah yang maksud bertasbih dan bertahmid kepada Allah pada asyi, yaitu akhir siang dan awal-awal malam, dan iftar yaitu awal siang, pagi hari dan akhir malam. Taib, lihat Ibnu Katsir menjelaskan tentang asyi wal ibkar. Beliau katakan yang namanya asyi yaitu akhir siang dan awal-awal malam. Maksudnya kita sebut dengan sore dan awal-awal malam, berarti mau masuk waktu maghrib. Lalu ibkar ini adalah awal siang dan akhir malam, berarti akhir malam itu masuk subuh, dan awal siang berarti pagi hari. Itu yang dimaksudkan dengan ibkar. Jadi lebih kita dekati dengan istilah kalau asyi itu dengan istilah petang atau sore, ibkar itu dengan pagi atau subuh. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan bahwa yang dimaksud musabbih bihamdi rabbika adalah salatlah menghadap Rabbmu dengan at-tasbih ditakwil tanzil Situs Az-Zumar halaman 275. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam salat itu terdapat bacaan tasbih dan tahmid. Taib. Kalau di dalam pengertian yang lainnya lagi, wasabbih bihamdi rabbika, itu diartikan oleh sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang beliau simpulkan dari dalil-dalil, bahwa yang dimaksud dengan wasabbih bihamdi itu bukan sekedar berzikir, namun melaksanakan sholat. Sholatlah menghadap Rabbmu. Sholatlah menghadap Rabbmu. Jadi bukan hanya sekedar zikir saja. Nah, kita dapat simpulkan kenapa diistilahkan dengan zikir untuk ayat ini. Kok maksudnya untuk sholat? Kesimpulannya berarti di dalam sholat itu ada bacaan tasbih, di dalam sholat juga ada bacaan tahmid. Contoh bacaan tasbih, ketika rukuk kita baca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Kita juga baca tahmid. Ada situ kalimat-kalimat dalam surat Al-Fatihah, ada alhamdulillah di situ. Ya, dan kalimat-kalimat yang lainnya juga demikian. Berarti ada tasbih, ada tahmid. Ya, ada tasbih, ada tahmid di situ. Contoh misalnya lagi bacaan ketika ruku, sekaligus juga Nabi SAW ajarkan ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini sudah pernah kita bahas hadisnya. Ini adalah ta'wil. Ta'wil di sini artinya penerapan atau penafsiran. Ketika disebutkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepadanya. Penerapannya apa? Ketika ruku, ketika sujud, Nabi SAW praktekkan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ruku bisa baca itu, sujud juga bisa baca bacaan yang sama. Nah, di sini artinya di dalam sholat ya ada bacaan tasbih, ada bacaan tahmid, sehingga untuk mengibaratkan sholat ya dalam ayat tadi ibaratkan dengan kalimat wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Yang dimaksudkan situ adalah sholat. Terus yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan bahwa ada beberapa pendapat mengenai al-asyi dan al-ibkar. Nah, kita lihat pendapat di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, al-asyi adalah akhir siang atau petang hari. Al-ibkar adalah awal siang atau pagi hari. Taib, ibkar pagi hari, awal siang,
awalin nahar. Kemudian untuk asyi petang hari atau akhir siang. Terus pendapat kedua. Pendapat kedua, al-asyi adalah waktu dari zuhur hingga matahari tenggelam. Waktu dari zuhur hingga matahari tenggelam, sama seperti pernyataan Imam Nawawi tadi dari sisi bahasa. Terus al-ibkar adalah waktu dari sholat fajar, yaitu sholat subuh hingga terbit matahari. Waktu dari sholat subuh, nama lain sholat subuh itu sholat fajar hingga terbit matahari, disebut ibkar. Maka sebagian ulama menjadikan zikir pagi petang berdasarkan pengertian asyi dan pengertian ibkar. Berarti ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, asyi dan ibkar ini seperti pendapat kedua. Zikir petang, ya, dibaca setelah zuhur, setelah masuk zuhur sampai matahari tenggelam. Sedangkan zikir paginya dari masuk waktu subuh sampai matahari terbit. Ya, dari masuk subuh sampai matahari terbit. Kalau zikir petangnya tadi dari waktu zuhur tadi, waktu zuhur sampai matahari tenggelam. Nah, untuk pendapat yang ini, ya, dari zuhur sampai matahari tenggelam, nah, sebagian ulama punya pendapat seperti itu. Jadi dalam zikir petang itu khilafnya sangat kuat, perbedaan pendapatnya sangat kuat, dan perbedaannya sangat mencolok. Dikarenakan ada yang berpendapat dari siang tadi sampai matahari tenggelam, ada yang berpendapat dari waktu asar sampai matahari tenggelam, ada lagi yang berpendapat setelah matahari tenggelam baru mulai zikir petang sampai nisful lail, waktu isya berakhir. Ya, ada 3 pendapat dalam masalah ini, berarti kesimpulannya. Nanti kalau zikir pagi, perbedaan pendapatnya, ada ulama yang berpendapat masuk waktu subuh sampai tenggelamnya sampai terbitnya matahari. Zikir pagi. Ada yang berpendapat lagi dari masuk waktu subuh sampai mau dekati waktu zawal. Berarti mau menjelang zuhur. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, asalnya dari pengertian ini tadi. Asyi itu apa? Kemudian ibkar itu apa? Ini disebutkan oleh Syekh Mustafa pendapat kedua. Sekarang pendapat ketiga. Pendapat ketiga yang dimaksud adalah perintah melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Ini sebelum kewajiban sholat 5 waktu. Nah, pendapat ketiga kata Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi ini punya banyak karya tulis. Tafsir ada, ilmu hadis ada, ilmu fikih juga ada. Yang saya nilai paling banyak tulisannya dan itu memang ditulis betul, bukan hasil ceramah. Ini dari kitab beliau. Ya, kitab beliau ini paling bagus sekali, tafsirnya juga demikian. Dan dulu beliau ini sarjana teknik mesin. Ada sini teknik mesin ada. Kemudian dia setelah itu setelah lulus kemudian belajar ke Syekh Mukbil yang ada di Yaman. Syekh Mukbil sudah terkenal sekali dengan ilmu hadisnya. Dia dalamnya di sana. Terus balik lagi ke Mesir. Maka orang-orang yang biasanya belajar di Mesir, nah itu belajar dengan Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, pendapat ketiga, beliau katakan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, maksudnya kerjakanlah sholat asar. Sholat asar itu sholat yang ada pada waktu petang tadi. Kemudian kerjakanlah sholat fajar, yaitu sholat subuh, karena subuh itu yang ada di pagi hari. Jadi maksudnya bukan zikir biasa, namun laksanakan sholat. Sholat apa? Sholat asar dan sholat subuh. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga sholat bardain. Bard itu secara bahasa itu artinya dingin, karena matahari tidak terlalu panas ketika itu. Matahari tidak terlalu panas berarti dalam 2 kondisi. Yang pertama sholat subuh berarti, yang kedua sholat asar. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Siapa yang jaga sholat subuh dan sholat asar, maka dia itu akan masuk surga. Karena biasanya kenapa ini dijadikan keluar dari sabda Nabi SAW, dikarenakan 2 sholat ini paling berat untuk dijaga. Sholat subuh ya waktunya malas, sholat asar itu waktunya orang-orang itu sibuk ya, selesai dari kerja. Ada yang mau pulang kantor dan seterusnya. Kalau mahasiswa sibuk apa? Asar itu.
Futsal kayaknya ya, sore hari itu. Mulai dari waktu itu nanti sudah nggak ada kuliah lagi ya, sampai nanti malam. Karena waktu itu banyak yang lalai, maka ditekankan 2 sholat ini. Nah, sebelumnya berarti di sini tadi ada catatan, ini sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Oh, berarti sebelumnya menurut pendapat ketiga ini, sholat cuma dikerjakan subuh dan asar saja. Ya, awal-awalnya dulu sholat itu yang diwajibkan subuh dan asar. Baru kemudian diwajibkan sholat 5 waktu dengan Nabi SAW menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya cuma ini saja, menurut sebagian pendapat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, ini faedah keempat sebenarnya. Dibaca lagi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa waktu asyik, yaitu petang dan ibkar pagi adalah 2 waktu utama. Pada 2 waktu tersebut terdapat wirid-wirid, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ini semua jika dilakukan akan jadi penolong untuk segala macam urusan. Nah, Syekh Sa'di katakan disebutkan asyi wal ibkar dikarenakan 2 waktu tersebut 2 waktu yang utama. Waktu utama untuk apa? Bacaan wirid-wirid di situ. Apa wirid yang dimaksud tadi? Ada zikir pagi petang yang dimaksud dalam pembahasan Imam Nawawi di sini. Ada ibadah wajib di situ. Ada sholat subuh, ada sholat asar. Ada ibadah sunnah juga di situ. Ketika masuk subuh ada sholat sunnah fajar. Ya, Nabi SAW itu katakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Di waktu asar ibadah sunnahnya selain zikir tadi bisa sholat asar. Ketika masuk asar itu ada qobliyah juga, namun tidak masuk dalam hitungan 10 atau 12 rakaat yang Nabi SAW itu janjikan akan dibangunkan rumah di surga. Masih ada qobliyah asar. Bisa dilakukan 2 rakaat atau bisa dilakukan 4 rakaat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan sallu qoblal asri arba'an. Kerjakanlah sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Namun 4 rakaat ini tidak masuk dalam hitungan 12. Karena 12 yang Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah itu akan dibangunkan rumah di surga bagi orang yang rutin menjaganya. 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, jadi 6. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, lalu asar tidak ada di situ disebutkan. Lalu ba'diyah maghrib 2 rakaat, lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Totalnya itu 12. 4 rakaat tadi qobliyah asar tidak masuk di sini. Namun siapa yang mau melakukan qobliyah asar bisa memilih 2, bisa memilih 4 tadi. Masih dibolehkan dan ada tuntunannya. Nah, itu kesimpulan dari ayat ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Dan nanti kita akan lihat lagi masih ada lagi ayat berikutnya dari surat An-Nur.